Sejak kecil, anak laki-laki ini selalu dibuli. Hanya karena dia memiliki 3 mata, anak-anak lain mengejarnya dan menghina dia. Makhluk kecil, kamu yang sebenarnya adalah makhluk aneh. Anak laki-laki itu ditendang jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitarnya melempari dia dengan batu. Tanpa disangka, salah satu batu mengenai mata ketiga. Anak laki-laki itu marah. Aura kuatnya memicu badai. Aku, bukan, makhluk aneh. Namun si anak laki-laki tidak menyadari. Kekuatan ilahinya menarik perhatian makhluk dari 3 dunia. Ibu mendengar teriakan. Jianer, sebuah bola api meluncur menuju desa. Menyulut seluruh desa menjadi lautan api. Seorang wanita muncul dari dalam api. Secara instan berubah menjadi naga terbang. Naga terbang menembus rumah-rumah. Menuju anak laki-laki dengan cepat. Cepatlah pergi. Namun, dalam proses pelarian, terlihat naga hendak menelan anak laki-laki. Ibu berlari mendekat, melemparkan sebilah pedang terbang. Pedang terbang terpotong. Ketika mereka mengira semuanya aman, seorang pria muncul kembali dari lautan api. Pria itu bernama Lu Shu. Diletakkan di atas seorang anak. Kali ini adalah untuk merampas. Kekuatan mata 3 anak laki-laki. Kekuatan sihir Lu Shu tak terbatas. Beberapa putaran kemudian, ibunya akhirnya kalah. Dengan sekali angkat tangan, anak laki-laki itu berdiri di udara. Kekuatan mata langit juga perlahan disedot. Ibunya untuk melindunginya. Tubuhnya meluncur ke arah Lu Shu. Untuk menyelamatkan anaknya, ibunya berencana membuka segel untuk menindas Lu Shu. Mengalir ke langit. Anak laki-laki itu bernama Yang Jian. Sudah 15 tahun berlalu. Tidak bisa membuka mata langit. Namun tak ada yang bisa mengalahkan kekuatan alaminya. Dengan tangan kosong dia bisa mengatasi preman desa. Fisiknya luar biasa. Preman juga harus berhadapan dengannya. Untuk mengalahkan Yang Jian, preman naik gunung mencari pedang dewa. Namun jatuh ke lembah gunung secara tak terduga. Tiba-tiba ada arus pasir yang menyerang dari kolam. 2 orang langsung ditelan olehnya. Ternyata arus pasir ini adalah kepala pembunuh Raja Iblis. Dia akan segera menemukan Yang Jian. Untuk mengalahkan kepala pembunuh, Yang Jian memutuskan untuk pergi bersama Xiaomei, mencari Master Yuding, untuk membuka kekuatan mata langit. Saat istirahat menjelang senja, Xiaomei mengikat kakinya agar tenang. Tanpa ragu mengikat kedua kakinya. Dan karena merasa terlalu berisik, langsung menutup mulut Yang Jian. Tidak lama kemudian, ada hawa jahat yang tiba-tiba menyerang. Pada saat itu juga, tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki dari belakang. Ternyata anak laki-laki itu meniru suara anjing. Woof! Pertemuan pertama. Namun anak laki-laki itu mengenal Yang Jian. Dahulu, saya adalah penjaga pertama di istana Guanghan. Ibumu, Dewi Yunhua, sangat menyukai mengelus bulu saya yang lembut dan halus. Ternyata anak laki-laki itu adalah anjing mengaum langit. Mereka bertiga menyeberangi sungai dan tiba di perbatasan. Waktu di dalam batas adalah 3 kali lipat dari luar. Untuk pergi ke gunung, harus melewati penginapan ini. Sayangnya, belum masuk sudah dihalangi. Yang Jian sangat meremehkan. Aku adalah Yuding Zhenren. Dia diundang khusus untuk menyelamatkan penduduk dunia. Bisakah kita mencapai kesepakatan? Aku diundang oleh pencipta langit. Hal ini membuat beberapa orang terdiam. Yang Jian harus melewati gunung angin dan api. Semua ujian dari 4 tahap harus dilewati untuk naik gunung. Penguji di tahap hutan mahir dalam bermain pedang di hutan bambu. Pedang panjangnya muncul dan menghilang tanpa jejak. Dengan beberapa putaran, musuh terjatuh. Penguji di tahap api. Mahir dalam menguasai pukulan api. Terdapat 2 orang di checkpoint pegunungan. Cakar tajam dan kapak ganda adalah senjata andalan mereka. Ini juga merupakan tahap yang paling sulit. Penguji di tahap angin muncul dan menghilang seperti hantu. Kecakapan bela diri di dunia hanya bisa dikalahkan oleh kecepatan. Mengalahkan musuh dengan 1 serangan sebelum mereka menyadari. Yang Jian perlahan masuk ke tahap berikutnya. Namun sebelum dia bisa bertindak, dia langsung terpental keluar. Kejutan. Namun ketika dia kembali, akhirnya tetap sama. Meskipun dia memiliki kekuatan alami, namun setiap level memiliki kemampuan bela diri yang kuat. Membuatnya langsung ditolak. Begitu mudah diatasi. Masih menganggap dirinya terpilih. Agar bisa melewati level dengan sukses, mereka memutuskan untuk menginap di penginapan. Tinggal di sini. Kamu hanya boleh menginap selama 7 hari. Yang Jian dengan tegas menyetujui. Selama 7 hari berikutnya, Yang Jian bekerja di penginapan pada siang hari. Sementara waktu luangnya digunakan untuk melewati level. Meskipun terus menerima pukulan, namun seiring berjalannya waktu, kemampuannya juga meningkat secara signifikan. Dengan cepat melewati level selanjutnya, orang-orang yang sebelumnya mengejeknya, sekarang mulai menjilat. Guru Yuding salah menilai. Tidak mungkin.
Namun mereka tidak terlalu cepat berbahagia. Pengikut Raja Iblis datang. Melihat Yang Jian, mereka akhirnya tersenyum. Dalam sekejap, satu gerakan cengkeraman langsung menekan lehernya secara kuat. Terlihat tidak baik. Pemilik toko wanita memabukkan dia dengan minuman keras. Namun dia justru merasuki anjing langit. Pada saat itu juga, dia akhirnya menunjukkan bentuk aslinya. Masih ingat aku? Ternyata orang ini adalah preman desa sebelumnya. Untuk mengalahkan Yang Jian, maka ia bergabung dengan Raja Iblis untuk mendapatkan kekuatan sihir. Kemampuan teleportasi yang kuat. Dalam sekejap, dia berhasil menjatuhkan semua orang. Pada saat itu, Yang Jian dengan cepat bereaksi. Tanpa ragu, dia mencabut pedang di sampingnya. Setelah dicabut, dia juga terjatuh keras ke tanah. Sayangnya, dia dirasuki oleh lawan dan masuk ke dalam tubuhnya. Yang Jian menahan rasa sakit. Dia mengambil pedang dan menusuk dirinya sendiri. Akhirnya, ia menyerap makhluk kecil ke dalam pedang. Yang Jian, 4 sudah berlalu. Kamu bisa pergi ke Gunung Yukuan sekarang. Anak laki-laki ini dilahirkan dengan 3 mata. Namun sayangnya, dia tidak bisa membuka mata ketiganya. 15 tahun kemudian, dia mencari guru Yuding. Magang untuk mempelajari keterampilan Yuding Zenren. Kemudian dia berdoa dengan tulus. Sang Dewa Yuding datang. Namun bukan Dewa Yuding. Sebuah bola api langsung menusuk 3 orang. Ternyata bawahan Raja Iblis. Untuk merebut kekuatan ilahi Yang Jian, khusus datang ke sini. Lawan banyak dan kuat. Yang Jian ditendang dan terlempar keluar. Tenggelam ke dasar danau. Yang Jian pingsan. Saat itu, tiba-tiba muncul seorang tua di belakang. Yang Jian. Ternyata orang tua itu adalah Dewa Yuding. Yang Jian dengan tegas menjadi muridnya. Aku berharap kamu dapat memanggil mata langitmu kembali. Sisanya terserah kamu. Pilihlah sendiri. Saat ini, mata langit akhirnya bersinar. Dengan pedang di tangan, dia menuju permukaan danau. Dalam sekejap, tubuhnya juga berubah menjadi baju besi. Yang Jian langsung meloncat keluar dari permukaan danau. Antara berputar dan berputar, semua iblis kecil terjatuh. Yang Jian memasuki wilayah iblis. Bersiap untuk bertarung hidup mati dengan iblis. Bahkan wajahnya pun tidak berani terlihat. Bukan karena tidak mau menunjukkan wajah, melainkan karena Raja Iblis saat ini belum memiliki wujud asli. Yang Jian langsung meluncur keluar. Namun tak disangka, dia langsung dilemparkan oleh Raja Iblis. Dan terlempar jauh. Dengan tendangan yang mengangkat dagu. Diikuti dengan tendangan kaki Hong Kong. Yang Jian benar-benar dikalahkan. Raja Iblis mengulurkan telapak tangannya. Dan dengan cepat menyerap kekuatan mata langitnya. Tidak butuh waktu lama. Kekuatan itu sepenuhnya diserap oleh Raja Iblis. Dan kemudian kembali ke bentuk aslinya. Karena kamu membantuku kembali ke bentuk asli, aku akan memberimu hadiah. Untungnya Xiao Mei muncul tepat waktu. Dan berhasil menghalau serangan untuknya. Kemudian keduanya mulai melarikan diri. Kemudian Raja Iblis melemparkan bola api lagi. Dan berhasil menjatuhkan keduanya lagi. Raja Iblis memanggil pasukan iblis. Pasukan iblis menyerang keduanya. Untungnya pada saat itu, para ahli bela diri dari penginapan di bawah gunung datang untuk memberikan bantuan. Dan bertempur sengit melawan pasukan iblis. Namun saat itu, Xiao Mei meninggal karena luka-lukanya yang parah. Meninggalkan dunia ini secara permanen. Raja Iblis mengeluarkan kapak besar, siap untuk mengakhiri Yang Jian sepenuhnya. Namun Raja Iblis tidak menyangka, Yang Jian memiliki aura protagonis dalam pertempuran ini. Tidak pernah bisa mati. Yang Jian bangkit, akan bertarung dengan Raja Iblis selama 900 putaran. Raja Iblis benar-benar terkejut. Mengapa orang ini tidak bisa mati? Sekali lagi, satu pukulan mengirimnya terbang sejauh 800 meter. Namun Yang Jian tetap hidup, bahkan naik ke langit bersama matahari, menciptakan klon bayangan. Raja Iblis benar-benar bingung kali ini. Terbongkar dan ditendang jatuh. Yang Jian langsung menuju bawah. Raja Iblis dihancurkan dengan satu pukulan. Sejak itu, 3 dunia kembali tenteram. Jika Anda menyukai video, silakan berikan suka. Ikuti saya. Episode berikutnya akan lebih menarik.